Video kali ini kita akan mulai dengan menjawab teka-teki yang diajukan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan mencari bilangan yang akan memberikan sisa 2 jika dibagi dengan 3, memberikan sisa 3 jika dibagi dengan 5, dan memberikan sisa 2 jika dibagi dengan 7. Dengan kata lain, kita sudah mengetahui tentang ide kongruensi linear dan sistem kongruensi linear. Nah, teka-teki ini sebenarnya sama saja dengan kita menyelesaikan sistem kongruensi linear. Apa? Ya, kita misalkan bilangan tersebut adalah X, artinya kita akan mencari bahwa X ini kongruen dengan 2 modulo 3, kemudian X-nya kongruen dengan 3 modulo 5, dan terakhir X-nya kongruen dengan 2 modulo 7. Nah, jadi sekali lagi teka-teki ini kita bisa terjemahkan secara matematis menjadi sistem kongruensi linear yang terdiri dari 3 kongruensi linear berikut. Nah, untuk menyelesaikannya ada banyak sekali cara gitu ya. Bahkan orang Cina dulu di teks Matematika Cina Kuno yang berjudul 9 bab perhitungan matematik sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah yang atau teka-teki seperti ini, walaupun mereka tidak punya notasi yang kita miliki ini. Nah, kita lihat yuk bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini. Mereka akan mulai, saya akan bolak-balik dengan notasi modern dan notasi mereka. Mereka akan mulai mencari bilangan yang kalau dibagi dengan dibagi dengan 3 itu sisanya 2 gitu ya. Sekali lagi, mereka akan mencari bilangan yang kalau dibagi dengan 3 sisanya adalah 2. Nah, caranya gimana? Ada banyak sekali cara, tapi mereka bisa salah satunya berpikir seperti ini. Mereka akan mencari dulu bilangan yang kalau dibagi dengan 3 itu sisanya adalah 1. Nah, kalau sudah dapat, nah nanti mereka akan akan mengalihkan bilangan tersebut dengan 2. Oke, misalkan idenya ya. Nah, tapi dalam mencari bilangan tersebut mereka tidak berangkat mulai dari 1, terus 1 dibagi 3 sisanya 1, kemudian 2 dibagi 3 sisanya 2. Ini bilangan dimaksud tidak. Mereka tidak seperti itu, tapi mereka akan menghitung bilangan tersebut mulai dari kelipatan 35. Dalam artian mereka akan berhitung 35, kalau nanti dibagi 3 sisanya berapa, terus 70 dibagi 3 sisanya berapa, kemudian nanti 105 dibagi 3 sisanya berapa, dan begitu seterusnya sampai nanti mereka mendapatkan 1 gitu ya, mendapatkan sisa 1 yang mana kemudian akan dikali dengan 2. Ya, kita mulai dari langkah yang pertama ini. Kita akan mulai menghitung dari 35 gitu ya. Berarti 35 kalau dibagi 3 sisanya berapa? Ya, ternyata kalau 35 dibagi 3 sisanya sudah 2 ya. Nah, berarti di sini kita lingkari ini. Kemudian kita cari bilangan kedua. Nah, biar ini tadi kita cari ini, kita kasih warna orange. Kemudian kita cari bilangan kedua yang kalau dibagi dengan 3 sisanya adalah 3. Maaf sebelumnya tadi kalau dicari 1 tuh boleh ya, tapi ketika nanti ternyata di sini kelipatan 35 ini dibagi dengan dibagi dengan 3 ini, yang pertama kali sudah sini ada 2 ya, berarti sudah ketemu, tidak perlu lagi nanti mencari yang kalau dibagi 3 sisanya 1. Tujuan tadi kalau dibagi 3 sisanya 1 adalah kalau duluan ketemu yang sisanya 1, artinya untuk mendapatkan sisa 2 cukup dikali 2 gitu deh. Jadi ya, sekarang kedua kita akan mencari bilangannya kalau dikali 5, kalau dibagi 5 sisanya 3, tapi bilangan tersebut haruslah kelipatan 21 gitu ya. Kita mulai. Nah, kita mulai dari 21. 21 kalau dibagi 5 gitu ya, sisanya berapa? Sisanya 1 gitu kan. Nah, di sini karena sisanya 1 kemudian diinginkan adalah sisa 3, artinya nanti di sini bilangannya dimaksud berapa? Ya, cukup kita nanti ambil bilangnya adalah
63. Sekali lagi kenapa? Karena 21 dibagi 5 sisanya 1. Padahal kita menginginkan sisa 3. Berarti di sini kita cukup mengalihkan tadi dengan 3. Oke ya, akal. Dan yang terakhir kita kasih warna lain, misalnya warna hijau. Kita akan mencari bilangan yang kalau dibagi dengan 7, sisanya 2. Tapi kita mulainya dari kelipatan 5 dan 3, 15. Nah, 15 nih. 15 kalau dibagi dengan 7, sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, kalau mencari sisa 2, artinya apa? Kita kalikan dengan 2. Di sini 30. Nah, jadi bilangan yang dimaksud itu sama dengan berapa? Ya, hasil penjumlahan dari ketiganya. Nah, kita tambahkan 35 tambah 63 tambah 30 gitu ya. Nah, hasilnya berapa di sini? Hasilnya sama dengan 60 tambah 60, 120. Di sini hasilnya adalah 128. Nah, kita coba ya. Kalau 128 kita bagi dengan 3, maksudnya menunya nggak kerja berapa? 128 kita bagi dengan 3, sisanya berapa? Ya, sisanya 2. Kemudian 128 kalau kita bagi 5, sisanya berapa? Ya, 3. Dan 128 kalau kita bagi dengan 7, sisanya berapa? Ya, ternyata apa namanya? Sisanya adalah 2. Kalau 108 dibagi 7, 70. Terus tambah berapa nih? Tambah 35, dia 105. 105 masih sisa 23. 23. Nanti 21 ya, berarti ya pas ya memang ya. Sehingga 128 ini adalah bilangan dimaksud. Pertanyaannya, apakah 128 ini bilangan yang terkecil? Bilangan asli terkecil maksudnya di sini ya. Yang menurut atau adakah bilangan yang lain gitu, di sini? Coba dipikirkan. Bagaimana pendapat kalian? Coba dipikirkan dulu. Kalau sudah nanti silakan kalian lanjut gitu ya. Nah, gimana, ada ketemu jawabannya? Kalau ditanya apakah bilangan ini bilangan asli yang terkecil, ternyata gimana? Kenapa kamu katakan tidak? Ya, kita punya katakanlah 23 misalnya. 23 kalau dibagi 3, saya berapa? Saya 2. Kalau dibagi 5, saya berapa? Saya 3. Kalau dibagi 7, sisanya berapa? Saya 2. Ternyata apa? 128 dan 23 ini sama-sama memenuhi gitu ya. Solusinya mana ya? Seperti kita lihat sebelumnya, ternyata apa, nanti kita bisa berpikir 23 dan 128 ketika dia sama-sama solusi, jangan-jangan keduanya adalah solusi yang sama. Dalam artian mereka kongruen dalam suatu modul tertentu gitu ya. Ya, di sini bisa kalian pikirkan ternyata mereka kongruen apa ya? 128 ini kongruen 23 gitu ya. Modulo berapa? Ya, modulo 3 kali 5 kali 7 gitu ya. Dan kita lihat modulo berapa? Modulo 105. Sehingga nanti bisa kita dapatkan juga solusi dalam tanda kutip lain, tapi sebenarnya sama. Misalnya berapa? Ya udah tinggal kita tambahin aja 105. Contohnya berapa nanti? 233 juga merupakan solusi. Nah, ini kira-kira metode solusi informal yang digunakan oleh orang Cina kuno. Sekali lagi gimana tadi? Kalau ada 3 seperti ini, ntar 4, 5, 6, 7 semua sama saudara prosesnya ya. Mereka akan mulai dari pertama mencari bilangnya kalau dibagi 3, sisanya 2, tapi tidak sembarangan. Bilangan tersebut akan dihitung mulai dari kelipatan 5 dan 7, 35. Begitupun seterusnya. Mereka akan mencari bilangan yang kalau dibagi 5, sisanya 3, tapi bilangan tersebut haruslah kelipatan 21. Kemudian nanti langkah terakhir, karena di sini ada 3 kongruensi linear, mereka akan mencari bilangan kalau dibagi 2, kalau dibagi 7, sisanya 2, tapi menghitungnya nanti mulai dari kelipatan 15 gitu ya. Oke, ini salah satu pendekatan. Nah, pendekatan lain gimana? Pada pertemuan sebelumnya kita udah diskusi tentang bagaimana memanipulasi kongruensi, dalam artian kalau bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dipangkatkan, dan bisa dibagi dengan ya syarat
tertentu ya. Mari kita coba gunakan yang telah kita tahu sebelumnya gitu ya. Jadi tanpa pengetahuan yang orang Cina tadi, kita bisa buat ini, kita tulis lagi. Kita mulai dari yang berapa? X kongruen 2 modulo 3. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau X dibagi 3, sisanya 2. Dengan kata lain, X di sini bisa kita nyatakan sebagai apa? Ya, 3K plus 2. Nah, dari sini kita sekarang masukkan ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua kita, persamaan kongruensi linear kedua kita apa? X kongruen 3 modulo 5. Nah, X kita tadi apa di sini? Ya, X kita tadi 3K plus 2, kita substitusikan ya ke sini gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan di sini apa? 3K plus 2 kongruen 3 modulo 5 gitu ya. Kita kurangkan kedua ruasnya dengan 2 dulu, 3K kongruen 1 modulo 5. Nah, K-nya kongruen berapa? Sama seperti sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa kali 2 gitu ya. Kali 2 di sini 6K kongruen 2 modulo 5, dan di sini 6K dia modulo 5 setara apa ya? K. K-nya kongruen 2 modulo 5. Kalau ada pertanyaan kenapa dikali 2 ya, tujuannya nanti adalah biar kita mendapatkan di ruas kirinya ini yang koefisien dari variabel K kita tuh 1 gitu, karena di sini 5 ya, kita jadikan dia berapa? 6 gitu ya. 6 kalikan 2, karena 6 kalau dibagi 5 sisanya 1. Nah, di sini kita dapati apa? Bahwa K ini kongruen 2 modulo 5. Dengan kata lain, K-nya sama dengan apa? Ya, katakan sekarang 5L plus 2. Nah, bagaimana X kita tadi ya? Kita balikan ke X kita yang di awal. Ya udah kita dapatin tadi nih yang pertama. Kita kasih urutan pertama ya. Sehingga sekarang kita dapat X kita gimana? Kita dapatin X kita sama dengan 3 kali 5L plus 2 plus 2 sama dengan apa nih? X kita sama dengan ya 15L plus 8 gitu ya. Oke, 15L plus 8. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kita yang ketiga. Nah, persamaan kita yang ketiga, X-nya kongruen berapa nih? Kongruen 2 modulo 7 ya. Kita lihat. Kongruen 2 modulo 7. Nah, X kita apa di sini? X kita 15L plus 8. Kongruen berapa nih? Kongruen 2 modulo 7. Nah, karena di sini modulo yang 7, 15L. Kalau dibagi 7, sini berapa? L. Sini 8, sini berapa? 1. Ini kongruen 2 modulo 7. Sehingga L-nya di sini kongruen berapa nih? Ya, kongruen 1 modulo 7. Dengan kata lain, L-nya sama dengan apa nih? L-nya sama dengan 7M plus 1. Nah, sekarang kita tinggal substitusiin aja hasil yang kita dapetin tadi. Nah, ini kan yang kita dapetin nih, yang kedua tadi ya. Oke, kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan apa di sini? Bahwa X kita sama dengan apa? Ya, 15 kali 7M plus 1 plus 8. Dengan kata lain, X-nya sama dengan apa nih? 105M plus 15 plus 8 plus 23. Nah, bisa kalian lihat di sini apa? Bahwa X kita nanti berbentuk apa nih? Berbentuk 105M plus 23. Tentunya dengan M-nya bilangan bulat. Nah, ketika M-nya sini kita ambil 0, kita dapetin apa sini? Ketika M-nya 0, kita dapat X sama dengan 23, yang mana tadi kita dapatkan juga di sini gitu ya. Ketika X-nya 1, ketika M-nya 1, jadi 105 tambah 6, kita dapat X-nya sama dengan 128, yang mana tadi kita dapatkan dengan cara informal yang menggunakan metode Cina tadi, dan begitu seterusnya. Atau dengan mudahnya kita bisa simpulkan X kita di sini apa? Ya, solusi kita nanti X-nya ini akan kongruen berapa? Kongruen 23 modulo siapa? Modulo 105. Atau spesifiknya dia kongruen 23 modulo siapa?
Ya, tadi semua yang terlibat yang dulu 3 kali 5 kali 7. Nah, itu ya. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan kongruensi linear dalam tanda kutip secara langsung ya, menggunakan manipulasi kongruensi linear yang terlibat. Dan kita lihat di sini solusinya sama. Nah, kalau secara formal, bisa nggak kita menyelesaikan ini dalam tanda kutip, ada nggak teorema yang memberikan kita metode untuk menemukan solusi dari suatu masalah kongruensi linear seperti ini? Ya, jawabannya ada, itu yang akan kita bahas disebut dengan teorema sisa Cina. Karena ada kata Cinanya, sama seperti tadi ya, artinya kita menggunakan ide yang telah dikembangkan di awal tadi secara informal dan kita akan formalkan sekali lagi. Nah, kenapa sih tadi kita menjumlahkan gitu ya? Coba kita kembali ke sini sebelum formal. Tadi kan solusinya kita jumlahkan. Kenapa setelah dapat 35, 63, dan 30 kita jumlahkan gitu ya? Dan berhasil mendapatkan solusi. Karena seperti ini. 35 yang kita dapatkan pertama. 35 yang kita dapatkan pertama di sini. Itu yang menjamin solusi untuk kongruensi yang pertama. Nah, kenapa dia tidak akan berpengaruh apa-apa untuk yang kedua dan tiga? Karena ketika dia nanti masuk ke 2 dan 3, dia habis ya. Karena 35 ini tadi kita jamin adalah kelipatan 5 dan 7. Ketika dia kelipatan 5, pasti dia nanti kongruen dengan 0 modulo 5. Dan dia juga nanti kongruen dengan 0 modulo 7 gitu ya, sehingga ini menjamin bahwa bilangan yang akan kita dapatkan nanti pasti kalau dibagi 3 sisanya 2. Nah, yang kedua tadi, langkah yang kedua tadi yang 63 nih, di sini menjamin apa? Kita mencari bilangan yang kalau dibagi 5 sisanya 3. Tadi kita dapat 63, tapi sekali lagi itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita mencarinya dia dari kelipatan 21. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nanti dia dalam tanda kutip dicoba dengan modulo 3, dia pasti habis ya karena dia kelipatan 3, dan begitupun dia juga pasti akan habis dibagi 7. Dengan kata lain, bilangan yang kita dapatkan untuk solusi dari kongruensi linear kedua ini, dia akan kongruen dengan 0 modulo 3 dan kongruen dengan 0 modulo 7. Dan terakhir tadi, kita urusin yang nomor 3, kongruensi linear ketiga kita cari bilangan yang kalau dibagi dengan 7 sisanya 2, dan tadi kita dapetin di sini 30 yang mana merupakan kelipatan dari 3 dan 5. Dengan kata lain 30 ini sudah dijamin bahwa akan kongruen 0 modulo 3 dan kongruen 0 modulo 5, sehingga nanti dia hanya akan menjamin terpenuhinya kongruensi yang ketiga. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan ketiganya di sini dan kita mendapatkan 128, nah 128 ini sudah dijamin memenuhi tadi. Kalau dibagi 3 sisanya 2, karena kalau dibagi 5 dan 7 dia tadi habis di sini ya. Yang 35 ini, dan kalau 128 ini dibagi 5 sisanya 3 dikontribusikan oleh 63, dan yang terakhir 128 ini kalau dibagi 7 memegang sisa 2 dikontribusikan oleh 30. Nah, kita akan melihat ide ini secara lebih formal lagi dalam pembahasan tentang teorema sisa Cina sebagai berikut. Baik, secara formal, beginilah formulasi dari teorema sisa Cina atau sebagainya kita sebut sebagai TSC. Misalkan N1, N2, sampai Nr adalah bilangan positif sedemikian sehingga setiap pasang dari mereka relatif prima gitu ya. Jadi kalau kita ambil Nj dan Nk dengan J yang tidak sama dengan K, FBB mereka sama dengan 1, maka sistem kongruensi linear X kongruen A1 modulo N1, X kongruen A2 modulo N2, dan seterusnya sampai X kongruen AR modulo NR ini akan memiliki solusi tunggal modulo N, dengan N itu adalah hasil perkalian dari N1 kali N2 sampai NR, seperti yang sudah kita saksikan tadi. Kalau di contoh kita sebelumnya, kita punya N1-nya berapa tadi? 3, N2-nya 5, dan N3-nya 7. Dan ini tidak hanya berlaku untuk 3 kongruensi linear, tapi sampai R kongruensi linear pun tetap bisa kita lakukan. Dengan asumsi tadi, ini bisa digunakan. Yang harus dijamin adalah N1, N2, sampai NR ini jika diambil sembarang 2, mereka pasti relatif prima gitu ya.
Oke, di sini akan kita coba telaah dulu di awal. Nah, pertanyaannya, ini kan sistem, katanya sistemnya pasti punya solusi gitu ya. Sistem punya solusi, artinya setiap kongruensi linearnya pasti punya solusi. Nah, pertanyaan dasarnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa yang kita ambil pertama, kongruensi linear X kongruen A1 modulo N1 ini memiliki solusi? Apakah pasti dia punya solusi? Coba pikirkan. Iya, kenapa? Ya, karena kemarin udah kita uh, lihat di sini syarat kongruensi linear punya solusi itu apa. Di sini kita lihat koefisien dari X ini adalah 1, FPB dari 1 dan N1. Ya, pasti adalah 1 dan 1 pasti akan bagi A1, sehingga di sini bisa dijamin apa namanya, setiap kongruensi linear punya solusi, sehingga sistem ini akan punya solusi. Perlu syarat tambahan. Syarat tambahnya apa? Bahwa N1 dan N2 kemudian atau N3 dan N5 setiap pasang Nj dan Nk dia relatif prima atau FB-nya sama dengan 1. Nah, ketika sudah dijamin dia punya solusi, solusinya apa? Gitu ya. Nah, solusinya tunggal modulo N sama dengan N1 kali N2 sampai Nr. Yang mana diberikan oleh X bar sebagai berikut ya. Yaitu A1 N besar 1X1 tambah A2 N besar 2x2 seterusnya sampai AR N besar R XR. Nah, kalau kalian cermati kembali ini sama persis dengan tadi, di sini kan ada penjumlahan. Nah, yang belum jelas di sini mana nih? A1 N besar 1 X1. Nah, mana yang belum jelas? Kalau A1 tadi kan udah jelasnya itu berasal dari bilangan dalam tanda kutip yang ada di kanan. Jadi X kongruen A1 modulo N kecil 1. Nah, sekarang yang kita lihat nih N besar 1 dan X1 ini apa sih gitu ya. Di sini kita lihat. Nah, di mana N besar K itu sama dengan N, itu hasil kali semua tadi, dibagi dengan NK. Dan XK adalah solusi dari apa nih? Kongruensi linear N besar Kx kongruen 1 modulo NK. Dengan kata lain, X di sini, maaf, XK di sini adalah apa? Karena kalau NK, XK di sini adalah solusi dari N besar Kx kongruen 1 modulo NK, artinya kan dia khusus nih sifatnya. Pertemuan sebelumnya udah kita bahas. Nah, dengan kata lain, siapa sih XK kita? Ingat, dia dikali hasilnya kongruen 1. Ya, XK kita di sini adalah inverse perkalian dari siapa? Inverse perkalian dari NK, N besar K modulo NK. Sekali lagi, dia adalah inverse-nya ya. Nah, mari kita terapkan untuk kasus yang sebelumnya gitu ya, sama soalnya. Kita buat dulu menjadi kongruensi linear yang bersean ya, sama seperti tadi, saya rasa ini sama. Nah, kemudian kita lihat yuk dari sini. Kita akan berangkat dari solusinya. Karena apa? Karena udah dijamin di sini 3, 5, dan 7 semuanya prima, pasti relatif prima. Jadi kita akan pasti punya solusi. Siapa solusi kita? Nah, solusi kita di sini adalah 2 berasal dari sini ya. Kali N besar 1 gitu ya. Siapa N besar N besar 1 kita? Ya, tadi ya sama dengan N dibagi dengan N1. Artinya 3 kali 5 kali 7 dibagi dengan 3. Dengan kata lain, kita cukup mengalihkan yang lain. Kalau sekarang kita berada di yang depan, 3, cukuplah berarti N besar K-nya, N besar satunya siapa dia? 5 kali 7, 35. Kemudian nanti ini, X1 ini adalah inverse dari 35. Begitu yang kedua, ini 3, di sini asalnya 3, 21. Asalnya dari mana? Ya, karena sekarang kita berada di tengah, 21 itu asalnya dari 3 dan 7-nya gitu ya, 21 X2 X2 nanti adalah inverse dari 21 dalam apa? Dalam ranah modulo 5. Dan yang terakhir di sini adalah 2, asalnya dari sini 15, asalnya dari mana? Ya dari sini ya, 5 kali 3 ya, karena kita sekarang berada di yang modulo 7 dan X3 di sini saya lagi apa? Adalah inverse dari siapa? Inverse dari 15 dalam kaitannya adalah modulo 7. Oke, nah sekarang kita untuk menentukan solusinya cukup mencari X1, X2 dan X3. Nah, ini ya tadi ya, dengan XK adalah solusi dari N besar Kx kongruen 1 modulo NK. Dengan kata lain, XK-nya ini adalah inverse dari N besar K modulo NK. Ya, kita lakukan sekarang. Nah, untuk K1, ya, di sini kita dapatin apa? Kita akan mencari inverse dari 35 ya. Oke. 35 dalam
ranah modulo 3. Sehingga kita punya persamaan apa di sini? Ya, persamaan kita adalah 35X kongruen 1 modulo 3. Nah, gimana kita bisa dapatkan X1-nya 2? Ya, kita cukup fokus ke sini gitu ya. Ya, kita cukup menyelesaikan konversi linear ini. 35X gitu ya. Kongruen 1 modulo 3, gimana mendapatkan X1-nya di sini sama dengan 2? Kalau ada yang lupa, kita lihat ya. Di sini kita punya apa? 35X kongruen 1 modulo 3 gitu ya. X-nya berapa? Kita bisa sederhanakan 35X dibagi X, X-nya berapa? Ya, 2X ya. Kongruen 1 modulo 3. X-nya kongruen berapa? Ya, bisa aja kita kali 2. Kali 2 boleh. Kali 2 saya apa nih? 4X kongruen 2 modulo 3. Nah, 4X dibagi 3 berapa dia? X ya. X kongruen 2 modulo 3. Oke, ini ya, cakal ya. Oke, sehingga kita dapatkan di sini dia X1-nya adalah 2. Nah, coba sebelum lanjut, kalian coba sendiri tentukan nilai dari X2. Silakan pause videonya. Kalau udah, silakan kalian bisa verifikasi di sini. Dengan kata lain, X2 di sini apa? Inverse dari 21 dalam kaitannya dengan apa? Modul 5. Silakan. Oke, udah dapat jawabannya ya. Mudah ya di sini ya. Kenapa? Jawabannya bisa sama dengan 1. Karena 21X jadi dibagi 5. Sisanya berapa? X ya. Tetap ya. Jadi X kurang 1 modulo 5 sehingga X2-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang ketiga, silakan lakukan sama. Kalian pause dulu videonya. Dan tentukan berverifikasi. Oke, sudah. Sini kalian mencari apa? Ya, 15X kongruen 1 modulo berapa? Modulo 7 gitu ya. Sehingga di sini kelihatan bahwa 15X dia kongruen 1 modulo 7, 15 dibagi 7, 15X dibagi 7, sisanya berapa ya? X ya, kongruen 1, sehingga mendapatkan hasil langsung seperti ini. Dan kalau sudah dapat X1, X2, X3, sekarang kita tinggal substitusikan ke sini gitu ya. Sehingga kita dapatkan berapa sini? 140 tambah 63 tambah 30. Nah, di sini berapa nih? Malah dapatnya sekarang berapa nih? 233. Nah, karena dikatakan dia adalah pasti punya solusi tunggal dalam kongruensi 3 kali 5 kali 7, 105. Jadi bisa kita lihat 233 ini di sistem residu non negatif terkecil modulo 105, dia ekivalen dengan berapa? Kongruensi berapa? Ya, dengan 2/3, yang mana merupakan solusi yang sama adalah kita dapatkan dengan dua metode yang telah kita gunakan sebelumnya. Walaupun cara berbeda, hasilnya sama. Ya. Oke, untuk menetapkan, sekarang silakan kalian lakukan untuk soal ini. Ya. Sudah, nanti kalian pahami, pause videonya, coba kerjakan dan verifikasi gitu ya. Oke ya. Di sini kita masalah kita konversinya X kongruen 2 modulo 3, kemudian X kongruen 3 modulo 4 dan X kongruen 2 modulo 5. Sekarang coba menggunakan teorema sisa Cila untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, berarti di sini berdasarkan teorema sisa Cila X bar kita sama dengan apa? Ya 2 ya. 2 sekali lagi dapat dari sini. 20 dapatnya dari mana? Dari 4 kali 5 dan X1. X1 ini apa? Ya, dia inverse. Inverse dari siapa? 20 modulo 3. Terus 3 dapat dari mana? Dari sini. 15 dari ya 3 dan 5, dan X2 di sini apa? Inverse dari 15 modulo 4. Dan terakhir 2 dapat dari sini, 12 dapat dari sini ya. 4 dan 3, dan X3 sini inverse dari 12 modulo 5. Tinggal kalian cari saja gitu ya. Oke, udah ya. Dan kalian cari ya. Sekarang kita verifikasi. Oke, 20X kongruen 1 modul 3. Di sini berarti apa nih? Berarti 2X kongruen kongruen 1 modulo 3, 4X kongruen 2, dan X-nya kongruen 2. Oke ya. Yang berikutnya di sini
15X kongruen 1 modulo 4. Nah, gimana nih bisa dapat 3? Ya, banyak ya caranya. Misalnya bisa jadi 15X kongruen 1 modulo 4 gitu ya. X kongruen 1 modulo 4. Bisa diapakan di sini? Ya, bisa kita bagi langsung. Kalau dibagi langsung dapatnya berapa sih? 3 ya. 3X kongruen 1 modulo 4 gitu ya. Di sini kan 3X 1. Nah, ini 4. Ini belum ya. Gimana ya caranya? Biar dapat ini. Mungkin kali 3 bisa ya. Kali 3 sini. 9X kongruen 1. Maaf. 9X kongruen 3 modulo 4 gitu ya. Sehingga X-nya kongruen 3 modulo 4. Atau langsung aja nih. Kalau 15X bisa gini ya. 15X kalau dibagi 4 sisanya berapa ya? Bisa kita katakan ya. Min 1 gitu ya. Min X kongruen 1 modulo 4. Jadi kalau X-nya kongruen negatif 1 modulo 4. Dan di sini kita dapatkan X-nya berapa? Negatif 1. Kalau dalam modulo 4 dia kongruen dengan berapa? 3 modulo 4. Ya. Sama ya gitu ya hasilnya ya. Oke. Ini udah. Nah. Dan yang terakhir kita dapati X3-nya sama dengan 3 dengan cara yang sama. Pasti ya kalian udah bisa melakukan. Nah, sehingga solusinya di sini kita dapatkan berapa nih? 80 tambah 135 tambah 72. Sekali lagi 80 dari mana? Ya karena kita ganti X1-nya ini dengan berapa? 2, X2-nya dengan berapa? 3, dan X3-nya dengan berapa di sini? Dengan 3 yang sudah kita dapatkan. Jadi 2 kali 20 kali 2 itu 80, 3 kali 15 kali 3 135, 2 kali 12 kali 3 72, kita dapatkan 287. Tapi ketika pertanyaan apakah ini bilangan nasib terkecil, tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi teorema Sederhana menjamin dia punya solusi tunggal dalam konversi modulo berapa? 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4 kali 5 dia nilainya berapa? Ya, dia nilainya 60. Pasti dia punya solusi antara berapa? 0 sampai 59. Dan di sini dia adalah 47. Oke ya, harapan saya. Contoh dalam pembahasan menggunakan teorema Cina dan juga dua metode lain bisa memberikan perspektif kalian bahwa suatu masalah kongruensi linear di sini bisa diselesaikan dengan beberapa metode yang berbeda dan hasilnya pasti akan sama. Dan sebagai gambaran, kalau mau menggunakan teorema Cina, tadi asumsi yang harus terpenuhi pertama apa? Oke, saya balik dulu ke awal tadi. Asumsi yang harus terpenuhi apa? Ya, dia berbentuk semuanya X kongruen A1 gini ya. Oke. Nah, X kongruen A1 modulo N1, X kongruen A2 modulo 2, sampai X kongruen R modulo NR, dan apa namanya? Setiap pasang N J dan NK-nya ini dia harus relatif prima. Dan yang harus diperhatikan di sini bahwa harus terpenuhi apa? Ya, koefisien dari X-nya adalah semuanya 1. Nah, kalau menggunakan teorema Cina, ubah dulu semua menjadi koefisien dari X-nya menjadi 1 gitu ya. Oke, itu untuk teorema Cina. Satu permasalahan yang bisa dipikirkan sebagai berikut. Nah, saya menentukan solusi dari 17X kongruen 9 modulo 276. Nah, kan besar nih. Nah, gimana caranya? Kalau kita pakai teorema Cina, artinya kita punya sistem, kemudian kita lihat solusi. Tapi kalau ini punya kongruensi tunggal, tentukan solusi gimana ya? Nah, kita lihat yuk di sini. 276 ini dapat kita preteli atau faktorkan ya, menjadi 3 kali 4 kali 23. Nah, sehingga masalah 17X kongruen 9 modulo 276 ini bisa kita ubah sebenarnya menjadi sistem berikut ya. Kita pecah dia ya menjadi apa nih? 17X kongruen 9 modulo 3, 17X kongruen 9 modulo 4, dan 17X kongruen 9 modulo 23. Nah, dengan menyelesaikan 3 kongruensi linear ini, nanti kita bisa mendapatkan solusi dari 17X kongruen 9 modulo 276. Oke, silakan dicoba.